You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, Put your hands, you can't everybody. see shiny cars, Hi, and that's when you it's need me Papa. there. Hey, With you, man. I'll always share. Halo, selamat pagi. Kami dari kelompok 4 perkembangan peserta didik di sini akan menyajikan tugas proyek untuk memenuhi mata kuliah perkembangan peserta didik sebagai pemenuhan salah satu tugas KKN ini. Nama saya Exodi Padlino Manurung. Nama saya Angelita Togatorok. Nama saya Nurul Aulia Azahra. Nama saya Yusuf Perlindungan Siang. Mari kita saksikan video berikut. Sebelum kita memasuki inti video, kita harus mengetahui beberapa hal penting, yakni mengenai perkembangan kognitif itu sendiri. Marilah kita simak penjelasan berikut. Baik, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan apa itu kognitif pada peserta didik. Kognitif pada peserta didik itu mengalami perkembangan tahap demi tahap. Secara sederhananya, pada buku karangan Desmita tahun 2009 dijelaskan, kemampuan kognitif dapat dipahami sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks, serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Dengan berkembangnya kemampuan kognitif ini akan memudahkan peserta didik menguasai pengetahuan umum yang lebih luas, sehingga peserta didik mampu melanjutkan fungsinya dengan wajar dalam interaksinya dengan masyarakat dan lingkungan. Sehingga dapat dipahami bahwa perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Setelah kita mengetahui apa pengertian dari perkembangan kognitif pada peserta didik, terdapat beberapa masalah yang dialami peserta didik tersebut dalam perkembangan kognitifnya. Yang pertama, pada masa corona, anak sering merasa malas untuk melakukan suatu kegiatan, baik itu di rumah maupun dalam proses pembelajaran di sekolah yang dilakukan secara daring pada masa adanya coronavirus sekarang. Nah, agar kita dapat memahami permasalahan yang pertama ini, kami menyajikan sebuah ilustrasi agar kita dapat memahaminya. Mari kita saksikan bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Dari mana aja kau, Jo? Kok baru ini masuk? Terlambat bangun, Bu. Lambat bangun? Gimana ya kau ini? Ngapain aja kau tadi malam? Kok bisa terlambat bangun? Begadang, Bu. Begadang. Namamu mau saya coret dari si absen ini? Karena peserta didik tersebut merasa malas setiap paginya untuk melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan. Hal ini akan memberi dampak buruk terhadap perkembangan kognitif si anak. Apabila setiap paginya hal tersebut terulang dan terus terulang, sehingga dibutuhkan solusi seperti berikut. Setelah kita melihat ilustrasi permasalahan dari perkembangan kognitif peserta didik seperti yang ditayangkan tadi, kita dapat melakukan atau menanggulangi permasalahan tersebut melalui solusi yang telah disusun atau yang akan ditayangkan pada ilustrasi berikut ini. Nak, bangun nak. Kamu kan ada daring hari ini. Bangun. Ini
sudah disiapkan. Kamu kuliah kan hari ini? Iya, Mak. Semangat ya kuliahnya. Iya, Mak. Nah, yang kedua itu ada masalah bahwa anak tidak memahami materi yang diberikan oleh guru maupun dosen dalam proses pembelajaran daring. Ini merupakan suatu permasalahan kognitif yang sering dialami anak pada masa sekarang, pada masa coronavirus. Jadi, sangat dibutuhkan upaya-upaya yang kedepannya dapat membangunkan rasa semangat anak untuk melakukan hal sesuatu untuk memahami dalam proses pembelajaran. Yakni terdapat depresi terhadap peserta didik dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru maupun pendidik. Agar kita dapat memahami masalah tersebut, mari kita saksikan berikut ilustrasi tersebut. Jadi hari ini kita membahas tentang teori-teori kognitif. Jika teori-teori psikoanalisis menekankan pentingnya kebijaksanaan, teori-teori kognitif menekankan pikiran-pikiran yang disadari. Tiga teori kognitif yang paling penting adalah teori perkembangan kognitif menurut Piaget, teori kognitif sosial budaya. Jadi tugas kita untuk hari ini adalah mengerjakan teori-teori kognitif dari semua ahli. Ditulis tangan, tidak berbohong, harus lengkap semua pengertian, ciri-ciri, pokoknya semua harus lengkap. Karena anak tidak memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru dalam proses pembelajaran daring, anak pada saat diberikan tugas, otomatis anak akan tidak mengerti tugas-tugas yang diberikan oleh guru tersebut, sehingga dia akan menumpuk tugasnya dan dikerjakan 1 hari sebelum pengumpulan. Hal tersebut akan menimbulkan depresi bagi anak pada saat dia tidak dapat mengerjakan tugasnya pada saat 1 hari pengumpulan itu. Apabila terjadi depresi akan memberikan pengaruh perkembangan kognitif yang buruk pada anak, sehingga dibutuhkan solusi agar hal ini tidak dapat terulang. Setelah kita melihat ilustrasi permasalahan pada perkembangan kognitif peserta didik yang kedua, kita dapat menarik kesimpulan untuk menangani permasalahan itu dengan solusi yang pertama untuk pendidik. Nah, pendidik harus paham bagaimana memberikan tugas yang tepat kepada peserta didik supaya peserta didik lebih mudah dalam mengerjakan soal yang kita berikan. Yang kedua adalah solusi untuk orang tua. Nah, orang tua harus berperan aktif dalam membantu anak dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Misalnya menanyakan apa aja yang susah dalam tugas tersebut. Nah, ilustrasinya akan kami tayangkan pada season berikut ini. Loh, ini kenapa berantakan? Kamu kenapa? Susah kali tugasnya, Mak. Pusing kepala aku. Ada apa yang bisa Wak bantu? Ini tentang perkembangan itu, entah apa, nggak masuk otak. Bisa dicari di buku. Coba cari dulu, pasti ada materinya di buku. Gak ada di situ itu. Cari pun di Google gak ada, aku cari. Ya udah, coba cari di Google. Nah, itu aku cari, makanya aku campakkan semua. Ya, Loh, ini ada. Oh iya, sama. Makanya lain kali itu teliti nyarinya, pasti sampai dapet. Ya, Mak. Sekian dari materi kita hari ini. Jadi, Ibu ada memberikan tugas. Tugasnya hanya menuliskan atau mengerjakan pengertian kognitif menurut pemahamanmu sendiri. Mak, pemahaman dari diri sendiri. Apakah ada yang belum mengerti
Tidak ada, Bu. Nggak ada lagi. Ya sudah, sekianlah perkuliahan kita pada hari ini. Ibu tutup perkuliahannya ya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Yes, akhirnya mudahnya perkembangan itu. Baik teman-teman, kami di sini telah selesai untuk menyajikan video project kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Nobody sings, nobody knows.